Pewarta Jawa TV. Para pecinta Pewarta Jawa TV, pada bahasan sebelumnya kita telah menilik tentang prediksi Ronggo Warsito tentang peristiwa yang terjadi pada tahun 1930, 1945, dan 2019 hingga 2020. Tibalah saatnya kita membahas mengenai prediksi Joyoboyo tentang peristiwa yang dimulai dari tahun 1401 hingga tahun 2100. Namun, sebelum meninjau mengenai prediksi Joyoboyo, kita tilik dulu sesungguhnya siapa Prabu Joyoboyo. Beliau adalah raja yang sangat dikenal oleh masyarakat Jawa karena prediksinya. Babat Tanah Jawa menyatakan bahwa Joyoboyo yang memerintah Kadiri dari tahun 1135 hingga 1159 tersebut telah menikah dengan Dewi Soro. Dari pernikahannya itu Joyoboyo memiliki putra bernama Joyo Amijoyo, Dewi Pramesti, Dewi Pramuni, dan Dewi Sasanti. Joyo Amijoyo kelak menurunkan raja-raja di tanah Jawa, yaitu raja-raja Majapahit dan Mataram Islam. Sementara Dewi Pramesti yang menikah dengan Astrodarmo atau Raja Yawastino, kelak melahirkan Anglingdarmo, yaitu Raja Malawapati. Berdasarkan serat Joyoboyo, Musarar Joyoboyo pernah berguru pada seorang ulama bernama Maulana Ngali Samsudjen. Dari ulama tersebut, Joyoboyo mendapatkan gambaran tentang keadaan Pulau Jawa sejak zaman Aji Saka hingga datangnya hari kiamat. Sebagai seorang raja, Joyoboyo telah mengantarkan Kadiri pada puncak kejayaan. Kejayaan Kadiri semasa pemerintahan Joyoboyo itu ditunjukkan melalui prasasti Ngantang, yaitu prasasti Hantang yang berangka tahun 1135. Suatu prasasti yang mencatat tentang semboyan Panjalu Jayati. Semboyan yang memiliki pengertian Kadiri Jaya atau Kadiri mencapai puncak kejayaan. Ramalan Prabu Joyoboyo yang paling dikenal oleh masyarakat Jawa tentang zaman Kala Sengoro atau zaman air. Suatu zaman yang lamanya kurang lebih 700 tahun Masehi. Para pecinta Pewarta Jawa TV, diketahui bahwa zaman Kala Sengoro atau periode penghabisan dari Trikala merupakan gambaran Nusantara. Zaman Kala Sengoro sendiri dibagi menjadi Sapto Maloko atau 7 zaman yang masing-masing berperiodisasi 100 tahun. Ketujuh zaman dalam Kali Sengoro tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, zaman Kala Jonggo. Zaman Kala Jonggo yang terjadi pada tahun 1401 hingga 1500. Sering disebut dengan zaman Kembang Gadung. Pada zaman yang dimulai masa pemerintahan Raja Wikramawardhana di Majapahit hingga Raden Patah di Kesultanan Demak tersebut ditandai dengan banyak orang yang egois dan mementingkan diri sendiri.
Dalam zaman ini, orang hanya mementingkan dirinya sendiri alias egois. Kedua, zaman Kala Sekti atau sering disebut dengan zaman kuasa. Terjadi pada tahun 1501 hingga 1600. Pada zaman Kala Sekti yang dimulai dari pemerintahan Raden Patah di Demak hingga akhir pemerintahan Panembahan Senopati atau awal pemerintahan Raden Mas Jolang di Mataram tersebut diwarnai dengan perebutan kekuasaan antara Aryo Pangiri atau menantu Sultan Hadiwijoyo versus Pangeran Banowo atau putra Sultan Hadiwijoyo yang mendapatkan dukungan dari Panembahan Senopati dari Mataram. Yang ketiga adalah zaman Kalijodo atau zaman unggul atau zaman gila hormat. Ini dimulai dari tahun 1601 hingga 1700. Zaman yang dimulai sejak pemerintahan Raden Mas Jolang di Mataram hingga akhir pemerintahan Sunan Amangkurat II atau awal pemerintahan Sunan Pakubuwono I di Kasunanan Kartosuro. Keempat yaitu zaman Kolobendu atau zaman sengsara dan angkara murka yang dimulai dari tahun 1701 hingga 1800. Zaman Kolobendu ini dimulai sejak pemerintahan Sunan Pakubuwono I di Kasunanan Kartosuro hingga pemerintahan Sunan Pakubuwono IV di Kasunanan Surakarta. Kelima adalah zaman Kolosobo atau sering disebut dengan zaman Sukaria yang berlangsung dari tahun 1801 hingga 1900. Pada zaman yang dimulai sejak pemerintahan Raja Heru Cokro I hingga Raja Heru Cokro III ini, banyak orang hidup dalam sukacita dan bahagia. Yang keenam adalah zaman Kolo Sumboko atau sering disebut dengan zaman tersohor yang berlangsung dari tahun 1901 hingga 2000. Pada zaman itu, banyak orang Jawa yang mengejar ilmu pengetahuan, memperluas pelajaran dan mengutamakan kepandaian. Di samping itu, banyak tokoh pergerakan yang lahir pada awal abad ke-19. Ketujuh adalah zaman Kolo Suroto atau sering diidentikan dengan zaman halus yang bermula dari tahun 2001 hingga tahun 2100. Pada zaman ini banyak orang yang bermanis budi dan lemah lembut. Sesudah zaman Kolo Suroto akan berganti zaman yang ditandai dengan kiamat kubro. Apakah yang dimaksud kiamat kubro? Merupakan akhir kehidupan seluruh makhluk Tuhan beserta digulungnya jagat raya. Kita tidak pernah tahu, hanya Tuhan sendiri yang mengetahuinya. Demikianlah bahasan mengenai kandungan dalam ramalan Joyoboyo dan ramalan Ronggowarsito yang telah kita bahas pada bagian sebelumnya. Semoga bahasan ini memberikan manfaat pada kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa lagi pada bahasan menarik berikutnya. Salam Rahayu.